Halo saudaraku, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Hatta. Baik saudaraku, di video kali ini saya akan mengulas sebuah berita menarik sekali ini saudaraku untuk diulas. Ini dikutip dari CNN Indonesia. Baik saudaraku, sebelum lanjut videonya, seperti biasa kita intro dulu. Oke, saudaraku, saya akan bacakan isi beritanya. Di sini tertulis dengan judul Ismail Bolong, Perang Bintang dan Drama Saling Bongkar di Polri. Dika Kardi, CNN Indonesia, Rabu 16 November 2022, 07.253 WIB. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Catatan, artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan redaksi cnnindonesia.com. Jakarta, CNN Indonesia, kasus pembunuhan berencana yang diduga didalangi Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kepala Divisi Profesional dan Pengamanan Kadif Propam Polri seolah membuka borok demi borok di tubuh penegak hukum Indonesia itu. Momentum Sambo kini bahkan menjadi momentum buka-bukaan di tubuh Polri. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga lewat jabatannya itu menjadi Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut secara gamblang tudingan sedang ada perang bintang di dalam tubuh Polri. Dugaan perang bintang itu terbuka lagi setelah beredarnya pengakuan seorang polisi yang berkelindan dengan bisnis mafia tambang ilegal di Kalimantan Timur, Ismail Bolong. Namun bertolak belakang dengan pengakuan Ismail Bolong yang viral, Mahfud mengaku usai pihaknya memeriksa justru pernyataan itu dibantah yang bersangkutan. Alih-alih Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang menjadi sasaran awal, Mahfud mengatakan Ismail Bolong memberikan pernyataan yang viral itu disampaikan di bawah tekanan Brigjen Hendra Kurniawan kala masih menjabat Karopaminal Div Propam Polri. Kita ngopi dulu, saudaraku. Hendra sendiri, oke kita lanjutkan saudaraku. Hendra sendiri membantah Bolong dan akan melaporkannya ke polisi. Itu fitnah dan kami sudah mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi, kata kuasa hukum Hendra, Henry Yosodiningrat. Melihat perang bintang yang terjadi di tengah badai menghantam institusi Polri usai pembunuhan Brigadir J hingga tragedi Kanjuruhan
Penulis teringat kembali pernyataan Mahfud soal politik sandra. Jadi, saudaraku, setelah kasus Brigadir J, terbitlah kasus Kanjuruhan. Dan sekarang terbit lagi kabar soal Ismail Bolong ya bosku. Oke, kita lanjutkan baca beritanya. Nah, salah satunya yang diucapkan pada 2011 silam oleh Mahfud yang kala itu masih Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK. Di masa tersebut, Mahfud berbicara dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saat itu dia menyinggung penegakan hukum dan proses penegakan keadilan macet karena saling sandra antar elit. Lanjut, saudaraku. Mau mungkir, sepertinya tak bisa diingkari bahwa dugaan lewat politik sandra para oknum Polri selama ini cuma tahu sama tahu dengan permainan. Dan ladang masing-masing. Tapi mereka akan saling buka borok lawan ketika kedudukan atau posisinya tersudut. Jadi sepertinya jika memang saatnya, jika memang sudah saatnya, mereka tidak akan saling melindungi ya saudaraku. Ya bongkar saja terus agar Polri ini bersih dari oknum-oknum tersebut. Semangat untuk Bapak Kapolri. Oke, lanjut lagi baca beritanya saudaraku. Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu trop. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya, kata Mahfud pekan lalu. Dalam hal ini, penulis mendukung Mahfud dan koleganya di Kompolnas untuk benar-benar menganalisis guna membongkar politik sandra di balik bisnis ilegal penegak hukum yang membuat munculnya perang bintang baru-baru ini. Sebab yang menyinggung dugaan perang bintang itu adalah Menko Polhukam yang juga ketua Kompolnas. Maka seharusnya tudingan itu dibuktikan pula baik secara etik maupun pro justisia yang menyangkut perkara-perkara pelanggaran pidana. Lanjut ke bawah lagi. Nah, ada lagi parasit dalam tubuh Polri. Terus, jika membicarakan mafia tindak pidana di dalam tubuh kepolisian seperti menyinggung parasit, 5 Kapolri sebelumnya Listio, Timur Pradopo saat masih menjabat pemimpin Prof Bayangkara, pernah membeberkan 8 modus mafia di dalam tubuh Polri. Hal itu dibocorkan Timur dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pada 24 Januari 2010. Kita lanjut lagi ke bawah. Beberapa di antaranya pertama dan yang paling biasa dilakukan, kata Timur, menjadi pelindung bisnis ilegal hingga melakukan pungutan perkara atau pungutan liar. Para oknum itu berdalih memberikan perlindungan bisnis ilegal dan melakukan ancaman atau jebakan yang ujung-ujungnya damai. Modus kedua, para oknum polisi itu meminta masyarakat atau pelapor memberi uang dinas agar laporan berjalan dengan lancar. Cara ini, kata Timur, dilakukan dengan mempermudah laporan apabila ada pihak pelapor berpengaruh
atau memiliki hubungan dengan petugas. Contoh, modus ketiga adalah menangkap calon tersangka, lalu melepas bahkan merilis SP3 setelah mendapatkan imbalan yang diminta. Analisis Timur kala itu menyatakan modus mafia hukum di dalam tubuh Polri terjadi karena sejumlah hal dari mulai atasan berintegritas rendah, kemudahan mafia hukum bertemu penyidik maupun mendapat berkas, dan budaya meminta jatah dari atasan ke bawahan. Sekitar 5 tahun kemudian ketika Polri dipimpin Badrodin Haiti, 3 Kapolri sebelum Listio, mafia hukum di dalam kepolisian disinggung Presiden RI Joko Widodo atau dalam kurung Jokowi pada puncak HUT ke-69 Bayangkara di Makobrimob Kelapa II Depok 1 Juli 2015. Mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jokowi kala itu memerintahkan praktik mafia hukum atau maklar kasus di dalam tubuh kepolisian segera diberantas. Sejak saat itu, sudah 7 tahun berlalu, 7 puncak HUT Bayangkara terlewati, tapi mengingat apa yang terjadi baru-baru ini, penuntasan mafia hukum serta reformasi, Polri seakan masih mandek atau mungkin berjalan pelan. Semangat Pak Kapolri, gaskeun terus. Kita lanjut lagi. Tapi pertanyaannya, kepada polisi mana publik harus percaya apabila di dalam institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang itu masih ditemukan parasit yang diduga berjemaah. Jadi secara bersamaan ya saudaraku. Disinilah Kompolnas harus ambil tindakan sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Perpres 17/2011. Kompolnas dituntut untuk menjadi tangan rakyat pembayar pajak untuk mengawasi dan melaporkan tingkah laku Polri ke Presiden. Apalagi pada 14 Oktober lalu, Presiden Jokowi telah memanggil seluruh unsur pimpinan baik dari tingkat Mabes Polri sampai Polres se-Indonesia ke Istana di Jakarta untuk diceramahi secara lebih detail. Parasit di dalam tubuh Polri, mengutip pernyataan Listio, haruslah dipotong kepala dan ditindak hingga akar-akarnya, agar tak ada lagi tudingan warga bernada prasangka yang marak tersebar pasca tragedi Kanjuruhan, Malang, seperti Alkof Arbastar atau Acab atau 1312. Nah, lanjut lagi ke bawah. Kepercayaan publik turun. Meskipun survei tingkat dunia Gallup Global Law and Order Index 2022 menempatkan Polri sebagai lembaga polisi terbaik nomor 5 di dunia, di dalam negeri nyatanya kepercayaan publik padanya malah menurun. Demikian bila merujuk pada survei salah satu litbang Kompas dan LSI Denija, setidaknya 3 bulan terakhir, survei litbang Kompas yang dirilis akhir Oktober lalu menunjukkan selama setahun ke belakang tingkat penerimaan publik terhadap lembaga ini memiliki tren negatif. Sebaliknya, citra positif Polri berangsur-angsur merosot. Jadi semakin lama semakin turun ya saudaraku. Lanjut lagi. Pada survei Oktober 2021,
citra positif Polri mencapai 77,5%. Lalu sedikit turun pada Januari 2022 menjadi 74,8%. 6 bulan setelahnya atau pada Juni 2022, citra Polri melorot cukup tajam hingga 9,1% dan berada di angka 65,7%. Penurunan paling drastis terjadi pada periode Juni-Oktober 2022. Dalam rentang waktu ini, citra positif institusi Bayangkara anjlok 17,2% menjadi 48,5%. Teranyar, Litbang Kompas mencatat citra negatif Polri menyentuh angka 43,1%. Terus LSI Denija yang melakukan riset kualitatif justru menemukan kepercayaan pada kinerja Kapolri Listio lebih tinggi 6% dibandingkan institusinya sendiri. Dalam riset yang hasilnya dirilis 19 Oktober 2022, LSI Denija mendapatkan hasil kepercayaan kepada polisi adalah 59,1%. Sementara pada Listio mencapai 65%. Tapi di luar temuan riset, publik mendesak mendapat perbaikan Polri dari sisi kualitas di lapangan. Di satu sisi, selain mekanisme pengawasan, perlu pula pembenahan dan revitalisasi sistem perekrutan hingga pendidikan Polri yang lebih presisi. Tujuannya, publik bisa memberikan kepercayaan kembali dan bisa jadi sambil menikmati sisa drama bongkar-bongkaran di tubuh polisi pada hari ini. Profil Dika Kardi, profil penulisnya ya saudaraku ini. Lulusan ilmu jurnalistik di Universitas Pajajaran, mengawali karir wartawan profesional bersama Surat Kabar Media Indonesia, kini menjadi jurnalis untuk CNN Indonesia. Oke, saudaraku, mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Pesan terakhir dari saya, Bravo Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Semangat terus. Oke.